Halo Kak Jessi. Hai Kak Kintan, udah lama ya kita nggak ketemu. Gimana kabarnya Kak? Baik Kak, puji Tuhan sih. Tapi ya ini masih tetap kerja, tapi udah nggak main-main Kak. Ada juga loh Kak. Hai adik-adik, apa kabar? Kakak berharap semuanya baik-baik saja ya di rumah. Iya ya, bersyukur meskipun kita bertemu lewat online, tapi kita semua harus semangat untuk memuji Tuhan ya Kak. Iya, bener banget Kak Kintan. Kita semua harus semangat, apalagi hari ini adalah hari yang bahagia. Kita mau memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan mau belajar firman Tuhan. Yuk adik, kita siap-siap untuk ikuti Minggu Ceria Anak. Jangan lupa ya, pakai baju yang rapi. Iya bener Kak. Itu ada lagunya loh Kak. Kayak gini nih lagunya. Hari ini hari yang bahagia. Kayak gitu Kak. Kakak bisa kan Kak? Bisa, yuk kita nyanyi yuk. Yuk. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama yuk satukan hati kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami bisa mengikuti ibadah Minggu Ceria Anak. Kami mohon Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan cerita dan melaksanakannya dengan baik. Tuntun kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Kak. Adik-adik pinter ya semuanya. Bisa ikut berdoa bareng-bareng. Iya, kakak juga yakin adik-adik di rumah pasti juga bernyanyi dengan sukacita. Pastinya dong, Kak. Kak Jessi, Kak Intan mau tanya nih. Kakak pernah jalan-jalan nggak keluar kota? Pernah dong, Kak. Kak Jessi pernah jalan-jalan ke Semarang, ke Surabaya, ke Malang. Kemana lagi ya? Pokoknya banyak. Sama orang tua Kak Jessi. Seneng banget. Tapi saat ini kita nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi Kak Jessi di rumah aja. Iya ya Kak, saat ini kan lagi corona ya. Kita harusnya berdiam diri di rumah.
Tapi Kak Jesi jangan sedih. Adik-adik yang di rumah juga jangan sedih. Meskipun kita nggak bisa jalan-jalan keluar kota, tapi di setiap langkah kita, Tuhan selalu berjalan bersama kita. Bener juga ya Kak, Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita. Ada lagunya loh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Yuk adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik tadi udah nyanyi, udah berdoa. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita duduk manis dan dengerin firman Tuhan. Aduh, capek juga. Wah, itu motor ngebut-ngebut di jalan. Aduh, kemana nih anak-anak? Ibu nih juga kemana? Bu Neng, aku pulang, Bu. Ada suara. Sita, Bapak pulang, Sita. Tunggu Bapak dari tadi. Pak. Apa? Nah, kamu kalau ngomong drocos, nggak berhenti-berhenti. Ada apa? Pak, sini, aku kasih tahu. Aku mau cerita. Kenapa? Pak, itu Tini tadi masuk kamar dari siang, Pak. Terus? Kenapa? Tini masuk kamar, nangis, Pak. Aku bingung. Loh, kenapa dia nangis? Aku tuh tanya, tapi malah tambah nangis. Terus aku mikir-mikir. Aku tahu jawabannya, Pak. Apa? Kenapa dia nangis? Tini nangis karena kangen sama bapaknya, sama Pak Blangkon.
karena Pak Blangkon nggak datang-datang. Karena corona kan nggak boleh pulang, Pak. Oh, dia masih nangis, masih sedih hatinya ya. Iya tuh. Gimana ya, Pak? Aku kasihan sama Tini. Sita, coba kamu pikir, kamu kan anak Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan mau kamu lakukan buat Sita? Salah kan Bapak? Aduh, Bapak memang sudah tua. Apa yang kira-kira Tuhan mau kamu lakukan buat Tini? Itu maksud Bapak. Apa ya? Ya aku kasihan aja sih, Pak. Ya aku juga bisa rasain sih kalau aku kangen sama Bapak, kangen banget. Tapi Bapak nggak ada, ya aku yang nangis. Ya itu. Cuman kasihan, terus ikut nangis. Coba kamu ingat-ingat, kamu pikir-pikir, kira-kira apa yang Tuhan mau dari kamu? Kamu kan anak Tuhan, pengikutnya Tuhan, muridnya Tuhan. Tuhan Yesus mau kamu gimana? Coba sebentar aku mikir, ingat-ingat dulu ya, Pak. Ya. Aku tahu, Pak. Aku ingat sekarang. Gimana? Ini, Pak. Aku ingat. Dulu, waktu itu, guruku, Bu Yanti, di sekolah minggu, cerita begini. Halo anak-anak, saat ini Bu Yanti mau cerita ya. Nah, anak-anak siap mendengarkan ceritanya apa enggak? Yuk, duduk yang manis. Ya, enggak boleh ngobrol sendiri loh ya. Tenang, duduk yang manis. Yang digunakan telinganya, ini telinganya didengerin ya. Nah, yang ngomong cuman Bu Yanti. Anak-anak kan sudah mengenal Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus saat itu ya mengajar ya, mengajar. Tapi kalau sekarang kan mengajar itu kayak Bu Yanti mengajarnya di sekolah minggu ya. Tapi dulu Tuhan Yesus itu mengajarnya itu keliling dari kota satu, jalan. Zaman dulu ndak ada mobil, ndak ada kendaraan. Jadi Tuhan Yesus tuh harus jalan dari satu kota ke kota yang lain. Coba kalau anak-anak mau berangkat ke sekolah minggu harus berjalan gimana? Capek apa enggak? Capek ya. Sekarang kan anak-anak paling ya kalau ke sekolah minggu, kalau papa mama ke gereja tuh pasti ada yang naik mobil, ada yang naik beca, ada yang naik sepeda motor, ya kan? Nah, tapi zamannya Tuhan Yesus dulu tuh ya gak ada kendaraan. Paling ya dia Tuhan Yesus tuh naik jalan kaki. Tentunya capek apa enggak? Oh, capek. Tapi Tuhan Yesus tuh tidak merasakan capek. Tuhan Yesus tuh senang mengajar. Bahkan apa anak-anak? Banyak orang-orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab ingin mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengajar dengan baik ya, mengajar. Terus tidak hanya mengajar aja, tapi Tuhan Yesus itu juga bisa menyembuhkan. Ada orang yang sakit, kalau di jalan tuh ya ketemu orang yang sakit,
Tuhan Yesus kasihan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu. Terus ada orang yang susah. Gimana kalau orang yang susah? Ya, Tuhan Yesus menghibur. Tuhan Yesus selalu menghibur. Jadi orang yang susah itu nggak susah lagi, seneng ya. Nah, di mana-mana itu Tuhan Yesus sangat pintar sekali. Tuhan Yesus sangat berkuasa sekali. Di kota satu ke kota yang lain, Tuhan Yesus pasti ketemu dengan orang yang sakit, pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya apa anak-anak? Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Pada akhirnya apa anak-anak? Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya. Tuhan Yesus punya murid ya. Ada berapa coba, ingat enggak? Murid Tuhan Yesus ada berapa? Yuk. Ada 12. Ingat enggak nama-namanya coba? Yuk ya. Murid Tuhan Yesus itu ada 12. Ada 12 murid. Simon, Yakub, Yahya, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadius, Yakub anak Alpius, Simon orang Kenani. Terakhir siapa ya? Yudas Iskariot. 12 kan muridnya? Iya. Tuhan Yesus apa anak-anak? Menyuruh murid-muridnya itu supaya apa? Juga seperti Tuhan Yesus. Juga mau mengajar seperti Tuhan Yesus. Ya, tadinya apa anak-anak? Murid-murid Tuhan Yesus itu, aku udah bisa, aku udah berani. Tapi apa? Tuhan Yesus bilang, jangan takut ya. Aku akan pimpin kamu, aku akan menyertai kamu, Roh Kudus akan menyertai kamu, sehingga kamu bisa mengajar seperti aku, seperti Tuhan Yesus. Dan bahkan apa anak-anak? Murid Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan. Kalau ada orang yang sakit, murid Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena Tuhan mengutus Roh Kudusnya kepada murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah anak-anak, semua Tuhan Yesus sudah mengutus murid-muridnya yang ke-12 itu untuk pergi ke satu daerah, ke daerah yang lain, ke kota yang satu, ke kota yang lain juga. Terus apa anak-anak? Kira-kira anak-anak mau enggak seperti murid-murid Tuhan Yesus? Anak-anak juga bisa loh ya. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak juga bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus dan juga seperti Tuhan Yesus. Mau mengajar, mau menjadi saksi kepada siapa? Ya kepada teman-temannya di sekolah maupun di tempat bermain, di mana saja ya. Di rumah juga ada mbak-mbak, bisa bersaksi kepada mereka semua. Maukah anak-anak semua seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sudah diutus oleh Tuhan Yesus? Begitu Pak, itu yang aku ingat. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan seperti yang dia lakukan juga. Tuhan Yesus sayang sama orang-orang. Tuhan Yesus menghibur. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Jadi bukan diam aja, tapi dia melakukan sesuatu. Nah, itu kamu tahu. Jadi, sekarang apa yang akan kamu lakukan buat ini? Aku mau ajak Tini main.
nggak terlalu inget sama bapaknya dan terlalu kangen lagi. Ya nggak terlalu sedih gitu maksudnya, ya kangen sih boleh sih. Ya, betul. Pak, Apa? aku inget lagi nih. Waktu itu kita kan pernah nonton bareng kan Pak? Yang mana? Itu loh yang waktu itu yang di TV. Ada juga loh yang anak kecil itu yang lakukan sesuatu buat kura-kura kecil. Yang mana ya? Yang ini nih Pak, Moana. Yang kayak gini nih ceritanya. Moana melihat ada kura-kura kecil yang pengen masuk ke air laut. Tapi kura-kura kecil itu takut karena ada banyak burung yang akan mematuk dia. Nah, Moana melakukan sesuatu Pak. Moana ambil daun yang cukup lebar. Kemudian Moana melindungi kura-kura kecil itu berjalan dari pantai menuju ke air laut. Waktu ada burung-burung yang mau patuk kura-kura kecil, Moana mengusirnya. Nah, sampai akhirnya kura-kura kecil bisa sampai ke air laut. Yang itu Pak, ingat Pak? Ya, Bapak ingat. Jadi, apa yang kamu ambil dari pelajaran film itu? Aku belajar kalau jadi anak Tuhan, jadi muridnya Tuhan Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus, itu harus melakukan sesuatu. Nggak boleh diam aja. Seperti Moana. Moana sayang sama kura-kura kecil. Moana pengen kura-kura kecil ketemu sama orang tuanya, sama papa mamanya di laut. Tapi bukan cuma pengen aja. Moana menolong kura-kura kecil untuk bisa sampai ke air laut. Moana juga melindungi kura-kura kecil dari patokan dan sengatan sinar matahari. Maksudku patokan burung ya Pak. Yang kamu katakan tadi itu sangat tepat, Sita. Itulah yang Tuhan mau. Kalau kita bilang bahwa kita anak Tuhan, kalau kita bilang kita adalah murid Tuhan, pengikut Tuhan, maka kita pun harus mengikut seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ingat cerita Bu Yanti? Ya, Tuhan Yesus selalu mengasihi orang-orang, tapi dia nggak diam. Dia melakukan sesuatu. Dia sangat semangat melakukan banyak hal untuk orang-orang yang dia sayang. Demikian juga yang tadi kamu bilang, Moana sayang sama kura-kura kecil, tapi dia nggak diam aja. Moana lakukan sesuatu untuk kura-kura kecil, menolong kura-kura kecil temu sama papa mamahnya di laut. Kamu mengerti sekarang, Sita? Iya Pak, Sita tahu. Sita mau seperti itu Pak. Oh ya Pak, Bapak udah minum teh belum? Ya belum, Sita. Bapak kan baru pulang, terus kamu ajak ngobrol. Kalau gitu, Sita bikinin teh ya Pak. Oh, boleh. Tunggu sebentar ya Pak. Sita bikin teh dulu. Iya. Anakku yang satu itu sangat pintar.
Nah, anak-anak, sekarang Om Bono mau siap-siap ya. Pasti sebentar lagi Sita panggil nih. Om Bono suruh minum teh yang dia buat. Coba sebentar lagi pasti dia bilang 1, 2, 3. Tehnya sudah siap. Betul kan kata Om Bono? Sudah ya? Sampai ketemu lain waktu ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Gimana ceritanya adik-adik? Seru kan? Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi seperti Dia. Tuhan Yesus mau kita untuk bisa mengasihi sesama kita, mencintai sesama. Iya, karena kita semua terlebih dahulu dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kita juga harus mengasihi sesama kita dan semua makhluk hidup. Kita semua harus terus mengikut Tuhan Yesus. Nah, untuk menutup Minggu Ceria Anak, yuk kita mau pujikan satu lagu, judulnya Ikut Tuhan Bukan Ikut-Ikutan. Yuk bernyanyi bersama. Yuk! Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Serta Yesus selamanya. Dalam sertanya. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut.